Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa, dengan cepat kita mulai. Dalam rangka penunaian salat Id ini, teman-teman sekalian, maka sebelum kita masuk kepada aspek persiapan ritualnya, akan lebih baik kita coba pastikan dulu. Ya, dalam kondisi kita saat ini, teman-teman sekalian, berada di zona apa kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada sebagian yang di wilayahnya merah, ada sebagian yang secara umum di wilayah hijau, yang dengan wilayah merah ini ada kebijakan tertentu dari pemerintah yang mengikat kepada setiap warganya. Pun demikian di wilayah hijau ada kebijakan tertentu yang mengikat pula kepada warganya, yang dengan ini tentunya akan berpengaruh kepada teknis penunaian Idul Fitri. Terlepas dari itu semua, saya menyarankan, memberikan himbauan kepada teman-teman semuanya untuk mengikuti dan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat di tempat di wilayah kita tinggal. Kalaupun kita berada di zona merah misalnya, teman-teman sekalian, maka ikuti bagaimana protapnya, dan insya Allah walaupun berada di zona yang merah, tetap tidak akan menghilangkan kesempatan kita menunaikan sholat Id. Hanya mungkin teknisnya akan berbeda dengan teman-teman yang berada di zona hijau. Baik, sekarang kita boleh ikuti tutorialnya, dan saya berharap banyak kepada teman-teman sekalian untuk bisa fokus maksimal, karena ini akan sangat menentukan cara penunaian Idul Fitri kita di awal Syawal di tahun ini, sekaligus maksimalisasi fungsi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah siap? Sebelum kita ke penunaian sholatnya, maka kita ikuti dulu isyarat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dengan tahap persiapannya. Segala hal yang penting itu butuh persiapan maksimal. Anda akan berjumpa dengan tokoh penting, maka Anda bersiap secara maksimal. Mulai dari penampilan, sampai menata kata-kata, hingga berkaca melihat kesempurnaan tampilan Anda, hingga Anda menyimpulkan siap, baru Anda berjalan. Jika bertemu tokoh saja, persiapan begitu luar biasa, maka sekarang bagaimana persiapan kita ketika menghadap kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak ada persiapan yang paling indah, paling lengkap, kecuali kita bertanya lagi kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paling mulia yang ditunjuk langsung oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita tentang syariat, ketentuan dinnya yang paling indah. Satu, kita mulai dengan Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ini yang standar, teman-teman. Saya ulang, ini yang standar dilakukan saat akan mengerjakan sholat, baik sholat Id ataupun sholat yang lainnya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang-orang yang telah beriman. Perhatikan, ingat apa yang telah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu. Setiap ada amal soleh seringkali diiringi dengan kalimat iman, dibuka dengan kalimat penyingkap dan pengungkap keadaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuka puasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pembuka untuk menunaikan sholat pun menggunakan kalimat iman, bahkan persiapannya pun menggunakan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hai semua orang yang telah beriman, jika Anda tengah bersiap menunaikan sholat dengan sempurna. Awas, hati-hati.
perintah ini, keterangan ini, walaupun persiapan untuk menunaikan sholat belum masuk kepada aspek sholatnya, tapi akan sangat menentukan kesempurnaan dalam menunaikan sholat. Bahkan nanti menjadi syarat sah sholatnya. Walaupun sholatnya benar ditunaikan dari awal sampai akhir, tapi tidak mengerjakan amalan persiapan ini, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholatnya dianggap tidak memenuhi kualifikasi dengan konteks yang benar menurut syariat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, 4 pokok yang disampaikan dalam persiapan pertama ini disingkat dengan wudu. Masya Allah, wudu. Di teman-teman, sebelum menunaikan sholat, sebelum siap-siap menunaikan Idul Fitri, tutorial pertama kata Al-Quran, persiapan dulu, sempurnakan wudu. Ini yang paling dasar. Ya. Nah, karena sholat kita ini, sholat yang spesial, setahun sekali datangnya, dan ini raya. Ya, mesti beda keadaannya. Maka sebagian ulama mengisyaratkan kepada kita, maka persiapan wudunya naikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau mampu dilakukan, mandi besar, ya, menghilangkan hadas besar. Jadi kalau sudah mandi, maka yang ini pun ikut. Wudu ini standar yang kecilnya, standar yang paling kecil yang ditunaikan, ya, menghilangkan hadas-hadas kecil, kotoran-kotoran kecil. Sebelum sholat kita hilangkan dulu yang kotor-kotornya. Tapi karena ini hari raya, sholat ini begitu spesial, Masya Allah, ya, sama persis ketika kita akan mendapatkan hari raya harian, ya, yang datang setiap 1 pekan. Apa itu? Jumat. Jumat kan hari raya, hari yang datang setiap pekan. Jumat. Bukankah kita sebelum menunaikan sholat Jumat disunahkan mandi terlebih dahulu? Sekarang ada hari raya tahunan, sama-sama raya. Walaupun kualifikasi fikihnya berbeda, tapi sama-sama raya. Maka kalau Jumat kita akan datang adabnya mandi, maka Idul Fitri pun sebagian ulama mengatakan adabnya mandi terlebih dahulu. Nah, tapi mandinya pun tidak bisa mengabaikan wudhunya. Jadi kalaupun Anda ingin mandi besar misalnya, maka tetap dimulai dengan wudhu terlebih dahulu. Ya, setelah mandi, apa yang harus dilakukan? Petunjuk langsung diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip kemudian oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadraknya, mengambil riwayat langsung dari cucu Nabi. Jadi yang menyampaikan informasi ini dari cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan menyampaikan riwayat, amarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memerintahkan kepada kami, datuk kami, kakek kami, Rasulullah, Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini keistimewaan persiapan, tapi saking pentingnya persiapan ini, redaksinya perintah. Saking pentingnya, telah memerintahkan kepada kami, kakek kami, datuk kami, Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fil idaini, dalam setiap 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Karena disebutkan idain berarti Idul Fitri pun masuk dalam konteks hadis ini. Annal basa, fokus, ajwada manajid, supaya kami bisa mengenakan pakaian terbaik yang bisa kita siapkan. Siapkan pakaian terbaik. Pakaian terbaik. Pakaian terbaik ukurannya tidak selalu mahal. Pakaian terbaik adalah pakaian yang mengikuti ketentuan syariat, menutup aurat. Hati-hati, terutama yang kalangan akhwat. Awas, hati-hati. Anda sholat cari pakaian mahal, tapi aurat terbuka. Itu bukan pakaian terbaik. Bisa jadi pakaian yang tak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Pakaian terbaik, pakaian yang menutup aurat, pakaian paling bersih yang kita punya, dari harta paling halal yang kita pernah keluarkan. Itulah pakaian terbaik. Maka siapkan, laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan. Fokus kembali ke sini. Wa anna tatayyaba bi ajwada manajid. Kemudian kami diperintahkan kepada Al-Hasan, ingat Al-Hasan laki-laki, untuk menggunakan wewangian terbaik yang mampu kami kenakan. Jadi sunnah khususnya untuk laki-laki cari wewangian yang terbaik, parfum. Ya,
Parfum-parfum kalau bisa cari yang non-alkohol. Cari yang enak ketika digunakan, sedap ketika kemudian harus tercium. Jadi kalau teman kita pencium pun enak rasanya, nyaman, gitu kan? Baik, silahkan Anda cari. Kemudian oleskan di sebagian tempat yang tepat menurut kita untuk dioleskan, sehingga tampilan kita sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sebagian wilayah, khususnya di Timur Tengah, ya, sebagian tempat yang pernah kami singgahi dengan izin Allah untuk belajar, itu ada kebiasaan teman-teman, ya, di wilayah Timur Tengah khususnya, mereka menyiapkan parfum dalam sholat. Jadi kalau sudah pakai dibagi kepada temannya, silahkan pakai untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai yang paling ujung nanti disimpan, bukan dikantongin. Ya, bagus nih, enak nih, kantongin tidak. Ya, simpan. Ya, nanti saf kedua ada lagi atau diteruskan. Siapa yang pakai dan sudah itu menghidupkan sunnah. Baik, ingat, mandi, kenakan pakaian terbaik, kemudian gunakan wewangian terbaik. Baik, apalagi setelah itu, setelah siap, ada yang ketiga, ini tidak kalah penting. Khusus untuk Idul Fitri, fokus, khusus untuk Idul Fitri. Hadisnya riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Bagian yang ketiga disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu yaumal fitri, ya, hatta yakula. Tidak pernah beliau itu berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri sebelum mencicipi makanan dulu. Ada sunnah yang ketiga, oh ini paling enak nih Idul Fitri. Sunnahnya icip makan dulu, icip dulu, ya, mencicipi makan, cicipi makanan. Ya. Jadi tidak harus yang berat-berat dulu. Ya. Kenapa ini penting? Karena Id kembali fitrun. Saya kan sering terangkan, bahkan full edisi di kemarin. Fitri itu kan dari kata futur, iftar, makanan yang pertama dimakan. Id itu kembali makan untuk menunjukkan puasa sudah selesai. Bukankah saat kebiasaan Ramadan kalau adzan berkumandang Allahu Akbar, kita sudah nggak boleh makan? Idul Fitri beda. Allahu Akbar, sudah mandi, sudah berpakaian, makan dulu untuk menunjukkan sekarang puasa sudah selesai. Puasa sudah tuntas. Sekarang kita berhari raya, siap-siap mengungkapkan syukur kepada Allah untuk sholat. Maka tandai dengan cicipi makanan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai, kompak. Kemudian bersiap berangkat menunaikan ke tempat sholat dengan cara memperbanyak takbir. Ya, Masya Allah, ayah, ibu, anak-anaknya sambil berangkat bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyak. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ingin lebih banyak lagi, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ingin tambah komplit lagi, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Perbanyak takbir sebagai tanda rasa nikmat kita, tanda kemenangan kita, syiar kebahagiaan kita, takbir. Nah, karena kondisi sedang pandemi sekarang ini, maka boleh jadi berangkat ke tempat sholat ini mungkin bisa berbeda. Ada wilayah yang dipetakan oleh otoritas setempat. Pemerintahan daerah kita menyampaikan kepada kita ini zona merah. Dikhawatirkan kalau Anda berangkat ke lapangan, seperti sunnah pada umumnya sholat Id, nanti tak bisa terlihat, tak diduga ada orang yang sudah kemudian terinfeksi dengan virus COVID-19, ya, corona ini, gejalanya tak seperti kelihatan seperti umumnya, tak nampak dia, tapi kena maka berpindah-pindah virus itu, yang lain pun kemudian menjadi terjangkiti. Maka wilayah zona merah ini teman-teman sekalian, kita bisa mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ini. Apa yang dimaksudkan? Pernah disampaikan informasi oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih tersebut dalam riwayat Sunan Abu Daud nomor hadis 1162. Kalau beda nomornya cukup lihat riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Ya, beliau mengatakan, kami pernah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menunaikan salat Id di lapang itu terjadi hujan, fa asabana matarun. Ya, hujan.
Wah, ini nggak mungkin ditunaikan. Fa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memerintahkan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima makna Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menunaikan sholatnya di masjid supaya lebih terlindungi. Baik, saya ingin mengambil analogi. Kenapa Nabi perintahkan para sahabat dulu yang biasa di lapang orang datang untuk balik ke masjid? Ya, fokus tujuan di lapang ini kan supaya menampung lebih luas. Banyak orang bisa ke situ. Ya, dan perempuan-perempuan yang haid pun kan diminta datang mendengarkan khutbahnya. Semua bergembira karena raya. Masjid sifatnya terbatas, nggak cukup. Silahkan ke lapangan aja, teman-teman sekalian. Ya, ini lapang, maka lapangan menjadi sunnah karena menampung banyak orang. Ya, tapi sunnah ini kalau diikat dengan konteks artinya tempat luas yang bisa menampung banyak orang. Di sebagian tempat masjidnya lebih luas dibanding lapangannya, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, beberapa tempat yang lain. Maka sunnahnya kembali ke tempat yang lebih luas di masjid dalam kondisi normal. Tapi zaman Nabi lapangan lebih luas, karena itu mereka sholat di lapangan, musallana, tempat sholat kami. Ketika hujan kok kembali ke tempat yang kecil. Kenapa? Karena Nabi ingin mengarahkan umatnya pada aspek prioritas. Sholat tetap ditunaikan, tapi berpindah ke tempat yang sekiranya ketika berlindung, fisik kita terjaga. Mungkin ada yang nggak kuat hujan, bisa sakit, basah, bisa nggak sempurna sholatnya. Dalam kondisi kita gelisah, maka diarahkan kemudian ke tempat spesifik yang terlindungi. Tujuannya melindungi. Jadi kalau karena hujan saja, Nabi kemudian meminta sahabatnya berlindung, maka bagaimana dengan virus yang boleh jadi menyebabkan madarat yang lebih besar? Maka kalau kita nggak bisa tarik ke masjid, di masjid pun bisa berkumpul, terinfeksi lagi, maka tarik lagi. Nah ini pemahaman fikihnya. Tarik lagi dengan isyarat hadis tadi ke tempat yang lebih spesifik, yang terjaga, yang terkarantina, yang terkondisikan. Orang-orang di lingkungan itu saja untuk sholat Idul Fitri. Tanpa menghilangkan keutamaan sholatnya, sholat tetap ditunaikan, sunnah tetap dilakukan, cuman tempatnya yang berbeda. Di mana dikerjakan? Di rumah. Di lingkungan tempat Anda tinggal. Kalau di apartemen dengan komunitas Anda, artinya keluarga terdekat yang diketahui terjaga kesehatannya dengan baik. Kemudian bisa di rumah, ya, bisa di tempat tertentu, dikontrakan dengan keluarga Anda di situ, teman-teman sekalian. Ya. Maka jangan pesimis. Anda tuh mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau Anda berada di zona merah, bahkan di warning oleh pemerintah ini, awas, hati-hati, ikuti aja. Tarik ke rumah. Justru itu sunnahnya. Ketika Anda memaksakan datang ke masjid, sholat di lapangan, dalam kondisi zona merah terinfeksi, maka Anda bukan sekedar melanggar. Ya, sekarang misalnya ketentuan, bukan sekedar itu. Bukan sekedar ketentuan pemerintah, bukan sekedar PSBB, tapi Anda pun sekaligus melanggar sunnah Nabi SAW. Jadi, orang yang sholat di rumah, jangan iseng yang di zona hijau. Anda yang zona hijau, juga silahkan. Tunaikan sholat dengan sunnah Nabi juga. Ya, cari lokasi yang strategis, yang cukup baik, di lapangan atau di masjid dengan dua sifat tadi. Tapi jangan pernah menyoal yang di hijau kepada yang merah, karena yang merah pun sedang mempraktikkan sunnah Nabi. Yang merah jangan merasa kecil kepada yang hijau, jangan mencela, oh ini nggak boleh melanggar PSBB. Tidak kawan, karena itu cek dulu kepada otoritas setempat. Bukan hanya di Google, tanyakan pada RT-nya, RW-nya, pemerintahan setempat, konsultasikan, setelah konsultasi koordinasikan, kalau perlu terlibat wilayahnya, jaga. Ya, karena ada komplek tertentu misalnya, ini bagus nih, hijau nih, areanya green, hijau. Karena semangat yang lain nggak bisa sholat, datang ke tempat ini. Tidak, praktekkan sunnah Nabi, jangan keluar, jangan masuk. Anda zona merah, udah di situ aja di rumah. Jangan masuk kepada yang hijau juga, itu bahaya juga. Ya, maka nanti di area yang hijau bisa koordinasi dengan aparat setempat, ya. Tutup gerbangnya, jangan masuk ke sini. Ini menunaikan sunnah, ini menunaikan sunnah. Dua-duanya mendapatkan pahala yang senilai dengan ikhlasnya, bukan zonanya. Awas, hati-hati. Jangan dikira yang hijau, yang ke lapangan pahala lebih banyak. Belum tentu. Jangan dikira yang merah itu lebih bagus, belum tentu. Allah melihat kepada keikhlasan kita. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Jelas? Paham? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.